Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Qalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 213, yaitu manusia pada awalnya satu umat. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian, apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali, silakan dituliskan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami bacakan di akhir kajian ini sekitar 15 menit. Baik, kami persilakan Pak Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah, untuk lebih berkahnya kaji kita sore ini, mari kita mengawali dengan memohon ridha Allah dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan tadabbur kita dan sekarang masuk di surah Al-Baqarah ayat yang ke-213. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fihi. Ya, agak panjang, biar langsung kita akan tadabburi bersama, kita dengarkan terjemahannya. Silakan, Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ya. Ayat ini dimulai dengan pernyataan firman Allah bahwa manusia itu pada mulanya atau dahulunya satu umat. Dan inilah frase yang kemudian kita pilih menjadi judul tema kita. Mayoritas ulama tafsir ketika menjelaskan bahwa manusia pada mulanya satu umat adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam sebagai manusia yang pertama, ya, manusia yang pertama, bukan makhluk hidup yang pertama. Ini harus dibedakan, ya. Kita meyakini Nabi Adam adalah manusia yang pertama, tapi bukan makhluk hidup yang pertama. Karena sebelum itu tentu kalau ada makhluk yang usianya sudah jutaan tahun, ya, apakah itu benda mati, apakah itu yang lahiriah, binatang, fosil, manusia purba, dan seterusnya, itu tidak tergolong sebagai keturunan Adam. Manusia yang menjadi khalifah keturunan Adam pada mulanya adalah satu. Maka di Al-Quran dijelaskan bahwa semua manusia berasal dari satu keturunan, yaitu Adam. Mari kita lihat surah nomor 4, surah An-Nisa ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta.
dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Iya, ini ayat kenapa kemudian sering dibaca menjelang akad nikah ya, yaitu mengingatkan bahwa kita pada mulanya adalah satu umat, satu keturunan, yaitu Adam. Maka di Al-Quran kita sering mendengar ungkapan Allah memanggil manusia itu dengan istilah di samping ayuhan nas, ini paling banyak, wahai manusia. Ada juga al-insan, ini juga manusia, artinya wal asri innal insan, contohnya. Demikian juga misalnya apa? Dipanggil dengan Bani Adam, keturunan Adam. Maka kalau ya Bani Adam, itu artinya wahai keturunan Adam, yaitu manusia. Atau terkadang dzurriyyati Adam, artinya juga keturunan Adam. Nah, dipanggilnya manusia dengan Bani Adam mengingatkan pada mulanya manusia itu satu keturunan, yaitu Adam. Jadi kalau ada orang berkata, kita ini semua keturunan Nabi loh, nggak salah ya, yaitu Nabi Adam. Begitu. Sehingga kemudian ungkapan ini tentu untuk mengingatkan kita berasal dari keturunan yang sama. Bahwa kemudian dalam perkembangannya, di ayat ini juga disinggung ya, manusia pun berkembang biak. Yang sampai hari ini laporan resmi dari lembaga resmi menyebut angkanya 8 miliar ya. Ini apakah sudah disensus semuanya termasuk ya di pedalaman wallahu alam, tapi kurang lebihnya sebegitulah, 8 miliar umat manusia di planet bumi ini ya, makin sesak gitu ya. Itu kemudian berbeda-beda. Meskipun kita berasal dari moyang yang sama yaitu Adam bersama Hawa, namun realitasnya kita ini berbeda-beda. Suku bangsa, warna kulit dan bahasa. Itu Allah tegaskan bahwa itu bagian dari ketetapannya. Sehingga kemudian Allah memberikan penegasan keperbedaan itu bukan menunjukkan keistimewaan atau kemuliaan atas satu bangsa dengan bangsa yang lain. Tapi ada kriteria tersendiri yang Allah tetapkan di mana kemuliaan itu akan diraih satu bangsa atau seseorang. Mari kita lihat surah nomor 49. Surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Iya. Maka Allah di sini membuat kriteria yang paling mulia di antara kamu, wahai manusia, adalah yang paling bertakwa. Jadi yang mulia bukan suku bangsa tertentu, ya, bukan alur keturunan dari orang tertentu, tapi Allah sangat objektif dan adil bahwa untuk menjadi mulia hak setiap orang, hak setiap suku bangsa dengan cara Pak menjadi orang yang bertakwa. Bahwa warna kulit, bahasa pun juga berbeda, itu pun juga tidak masuk kategori, ya, kategori sebagai kemuliaan. Mari kita lihat misalnya di surah nomor 30 ayat yang ke-22. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Perbedaan bahasa dan warna kulitnya. Ini saya kira jelas sekali ya. Sehingga kemudian bahwa kita berbeda memang adalah karena ketetapannya. Itulah mengapa pesan penting dari hal ini adalah agar tidak ada satu bangsa yang merasa lebih hebat dari bangsa yang lain. Atau agar tidak ada orang yang merasa kemudian kok diciptakan Allah dengan tidak adil karena memiliki mungkin warna kulit tertentu. Kita tidak bisa memilih menjadi anggota bangsa tertentu, kita menjalani ketetapan Tuhan
kemudian memiliki warna kulit tertentu sebagai anggota bangsa tertentu, kita hanya bersyukur. Alhamdulillah. Mari kita lihat firman Allah. Surah nomor 28, yaitu surah Al-Qasas ayat yang ke-68. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Iya, bagi mereka, yaitu bagi manusia, tidak ada pilihan. Udah, kita terima saja, Pak Ibu. Ya, kalau kita kemudian ditakdirkan Allah, ditetapkan Allah sebagai orang dengan ras Melayu, ya, yang hidup di Asia Tenggara ini, ras Melayu. Ini kita syukur, alhamdulillah. Dengan warna kulit kita yang katanya coklat sawo matang, nggak tahu matang atau mentah, ya, itu katanya begitu. Terus kita syukuri, alhamdulillah. Karena memang itu bukanlah menjadi ukuran kemuliaan. Kita tahu bahwa Bilal bin Rabah, seorang yang berkulit hitam, tapi kemudian mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW mengatakan bahwa itu, aku lihat terompah Bilal di surga. Artinya apa? Untuk menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, syaratnya bukan karena keturunan siapa, bukan karena bangsa apa, tapi memang karena kita ditakdirkan oleh Allah menjadi manusia, anak Adam, satu keturunan, itu sebetulnya sudah sebuah kemuliaan. Maka Allah menegaskan, sungguh kami muliakan anak-anak Adam itu. Mari kita lihat surah 17, ya, surah 17 pada ayat yang ke-70, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Iya, dan sungguh kami muliakan anak-anak Adam. Ini saya kira cukup jelas, Bapak Ibu. Pernyataan Allah, sungguh kami muliakan anak-anak Adam, ya, yaitu maksudnya adalah manusia. Sebegitu mulianya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, sehingga kemudian sebagai bentuk rahmatnya itu, nah lanjutan ayatnya di frase berikutnya di ayat ini Allah kemudian mengatakan apa? Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin. Ya, kemudian Allah mengutus para nabi kepada kalangan manusia itu yang punya tugas apa? Mubashshirina wa mundzirin, memberi kabar gembira dan peringatan. Ya, kabar gembira dan peringatan. Kita ingin fokus di frase ini, Bapak Ibu. Allah sebagai bentuk sebagai bentuk karunia-Nya kepada umat manusia anak cucu Adam ini, kemudian memberitahu dengan cara mengutus para rasul. Ya, satu. Maka di ayat yang lain kita dapati penjelasan bahwa di antara karunia yang besar yang Allah turunkan kepada kita, ya, manusia ini, yaitu apa? Diutusnya para rasul. Untuk kita diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut rahmat dan karunia. Dan hendaklah dengan itu kalian bergembira. Kita lihat misalnya di surah nomor 10, ya, surah Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Iya, katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah, hendaklah kalian semua bergembira. Karena hal itu lebih baik dari apa yang biasa dikumpul-kumpulkan oleh kebanyakan orang. Harta benda, jabatan, pengetahuan, gelar, seterusnya itu. Yang lebih mulia adalah atau yang menjadi karunia terbesar apa? Kita memiliki atau kita dianugerahi seorang utusan, ya, Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi yang memberitahu kita tentang apa?
tentang kebenaran, tentang jalan yang harus kita lalui dalam hidup ini sehingga kita bisa meraih kebahagiaan. Karena tanpa diutusnya para nabi yang menyampaikan firman-firman Allah, Allah menyatakan apa? Kamu tidak ngerti apa itu iman, kamu tidak tahu apa itu kebaikan. Ini yang Allah nyatakan di surah 42, ya, surah Al-Asyura ayat yang ke-52. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, ma kunta tadri mal kitab walal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Iya, sebelumnya kamu tidak ngerti apa itu iman, apa itu kebaikan, dan seterusnya. Maka dengan anugerah diutusnya Nabi, dengan membawa kitab suci, Bapak Ibu, kita mendapatkan kabar gembira. Maka tugas utama para Nabi itu, diantaranya tadi, mubasyirin wa mudhirin. Dan inilah yang seharusnya menjadi platform ya dalam menyampaikan pesan dakwah agama ini untuk generasi berikutnya, termasuk di kita. Yaitu apa? Kita ini dalam menyampaikan pesan dakwah itu berarti melanjutkan tugas kenabian, dan di antara tugas kenabian yang utama adalah menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan. Perhatikan kalimat menyampaikan kabar gembira terlebih dahulu, baru memberi peringatan. Jangan dibalik dalam menyampaikan pesan dakwah kepada orang-orang apalagi yang sudah baik-baik, seperti jamaah Al-Qalam ini kan orang baik-baik semua gitu ya. Kok kemudian malah diancam-ancam hanya dengan kesalahan yang sedikit, nanti kemudian masuk neraka. Itu salah dalam menyampaikan metode dakwahnya. Harusnya dakwah itu menggembirakan, menyampaikan kabar gembira dari Yang Maha Kuasa. Terlebih kepada orang yang sudah beriman. Peringatan, apalagi ancaman, itu kan untuk orang-orang yang betul-betul sudah durhaka melampaui batas. Seperti kalau di Al-Quran misalnya terhadap Fir'aun, ya, terhadap Qarun, atau di zaman Rasulullah SAW terhadap orang-orang musyrik Mekah, yang di antara pimpinannya Abu Lahab, Abu Jahal. Terhadap mereka lah diberikan peringatan, ancaman gitu loh. Tapi kalau orang yang sudah baik-baik gitu ya, kemudian supaya ini lebih istiqomah, kok masih malah diancam-ancam hanya karena persoalan yang mungkin kecil, sepele, itu tentu bukan sikap bijaksana dalam berdakwah. Dan spirit ini diulang di Al-Quran cukup banyak ya. Mari kita lihat ayat yang lain misalnya. Surah nomor 15, surah Al-Hijr, ayat yang ke-49-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku, aku ini maha pengampun, jugalah maha penyayang. Nah, yang harus dikabarkan terlebih dahulu itu Tuhan yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Baru berikutnya kepada orang yang durhaka, kabarkan juga memang Allah memiliki azab yang pedih. Tapi sekali Bapak Ibu, poin yang utama didahulukan bahwa Allah itu maha pengampun. Jadi setiap orang misalnya punya masa lalu, bahkan seandainya dosanya banyak, dosa itu sepenuh bumi sekalipun, ya. Maka kemudian dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi itu menarik sekali itu. Kata Rasulullah SAW bersabda bahwa kalau hamba Allah atau anak Adam itu, ya benar Adam, wahai anak-anak Adam, wahai manusia, jika engkau datang kepadaku untuk bertobat dengan dosa sepenuh bumi, sepenuh langit dan bumi sekalipun, aku ampuni, kata Allah itu. Enggak peduli aku seberapa banyak dosamu. Itu. Aku ampuni pada akhirnya. Nah, ini kan berarti kan kabar gembira, Pak Ibu. Luar biasa ya. Nah, artinya apa? Hal yang menggembirakan, yang menjadikan
kita itu menjalani kehidupan beragama itu nyaman, ya harusnya ini yang kita prioritaskan, bukan karena ketakutan, begitu ya. Dan ini juga ditegaskan di Al-Quran bahwa Allah itu akan mengampuni seluruh dosa tanpa kecuali. Kita ambil contoh misalnya di surah nomor 39 ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Iya. Katakanlah hamba-hambaku, janganlah kamu berputus asa ketika sudah merasa banyak kesalahan, banyak dosa. Allah akan mengampuni dosa semuanya tanpa kecuali. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, inilah kenapa di ayat ini Allah kemudian menyebutkan bahwa tugas nabi itu, para nabi ya, bukan hanya nabi kita, tapi para nabi juga semuanya yang Allah itu apa? Untuk menyampaikan kabar gembira, baru kemudian peringatan. Nah, sekarang pertanyaannya, kabar gembira dari Allah itu apa dan untuk siapa? Nah, saya ulangi, kabar gembira dari Allah itu berupa apa dan untuk siapa? Nah, dua hal itu ya. Mari kita lihat beberapa contoh kabar gembira dari Allah berupa apa dan untuk siapa. Yang pertama, kita lihat misalnya di surah nomor 2, surah Al-Baqarah ayat 25, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Siapa yang diberi kabar gembira, Bapak? Ayat mengatakan orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, yang beriman dan beramal saleh. Berarti kan kita semuanya. Kita semuanya inilah insya Allah sudah menjadi orang-orang yang dianugerahi nikmat iman. Ya. Dan kemudian apa? Beramal soleh. Tentu beramal soleh yaitu melakukan amal kebaikan sesuai dengan kapasitas kita. Maka insya Allah kita termasuk orang yang Allah beri kabar gembira dengan ini. Apa itu kabar gembiranya? Di akhirat kelak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harus optimis. Kita termasuk golongan orang yang mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, kemudian kabar gembira yang kedua Allah berikan kepada siapa? Apakah hanya untuk orang beriman yang beramal saleh? Oh, tidak. Ada kelompok berikutnya yang Allah juga beri kabar gembira, yaitu siapa? Orang-orang yang sabar. Kita lihat ayatnya di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Iya. Apa itu kabar gembira yang baik? Kita lihat ayat 157-nya langsung. Mereka itulah ulaika 'alaihimus shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Iya, jadi kelompok berikutnya yang juga mendapat kabar gembira adalah orang-orang yang sabar. Ya, kabar gembiranya mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kelompok kedua pun insya Allah kita semua juga kemudian diberikan anugerah Allah berupa kesabaran ini. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang sabar. Bukti sabarnya apa? Bukti sabarnya adalah kita selalu berusaha memilih hal-hal yang baik. Karena sabar itu kan ada 3 macam ya. Sabar ketika menghadapi musibah, kita ternyata alhamdulillah diberi kesabaran, nggak putus asa, apalagi bunuh diri kan enggak. Gitu ya. Yang kedua apa? Sabar dalam melaksanakan ketaatan. Ini Bapak Ibu juga terus istiqomah dalam ketaatan. Sholat minimal yang wajib bahwa tetap dikerjakan. Meskipun kadang-kadang mikirin yang lain-lain, tidak apa-apa, tapi tetap sholat. Nah, itu berarti bukti kesabaran. Sabar yang ketiga apa? Menghindari maksiat, menghindari perbuatan dosa. Kita alhamdulillah diberi kekuatan untuk mohon maaf, tidak berbuat dosa besar, tidak membunuh, tidak nyolong, tidak mabuk, ya. Kalau ngerokok ya adalah 1-2 kadang-kadang gitu. Tidak, apalagi misalnya yang dosa-dosa besar, tidak berzina. Alhamdulillah, semuanya itu kita syukuri, alhamdulillah. Kok kita diberi anugerah dan kuat seperti itu. Berarti apa? Kita termasuk orang-orang yang sabar, maka dapat kabar gembira dari Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, dan sekaligus menjadi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Satu lagi kita ambil contoh, orang yang juga mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Yaitu untuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, ini disebut di surah nomor 22, surah apa itu? Al-Hajj, ayat yang ke-34. Ya, di mana Allah menyatakan bahwa wabasyiril mukhbitin, orang yang berbuat baik tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Ya, siapa itu yang tunduk patuh? Berikutnya, ini kriterianya. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka. Dan orang yang melaksanakan sholat. Dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Iya, ini kriteria orang yang tunduk patuh ya. Orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang pasti mereka yang tunduk patuh itu kemudian dengan kriteria tadi disebut nama Allah, bergetar hatinya, kemudian sabar menghadapi musibah, menunaikan ibadah sholat dan juga berinfak, berikan kabar gembira untuk mereka. Nah, maka kita pun juga insya Allah termasuk yang melaksanakan hal seperti itu. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan rasa berikutnya Bapak Ibu ya. Kami utus para nabi yang menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian Allah itu hanya mengutus para nabi tok? Hanya mengutus para nabi saja? Nah, ternyata diberikan bukti atau diutusnya para nabi itu kemudian adalah dengan apa? Dengan disertai menurunkan kitab sucinya. Maka wa anzala ma'ahumul kitaba bil hikmah bil haq. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haq. Ya, kami turunkan kepada mereka yang dibawa para nabi itu adalah kitab yang benar. Liyahkuma bainan nas, untuk memberikan keputusan di antara manusia yang karena sudah berkembang banyak, nggak lagi satu umat ya, sering berselisih. Nah, maka atas perbedaan, perselisihan yang terjadi, maka rujuk kembalilah kepada Alkitab, yaitu kalau kita adalah kepada Al-Quran Al-Karim. Kalau zaman sebelum Nabi Muhammad, zaman Nabi Musa ya kepada Taurat, pada zaman Nabi Isa kepada Injil. Rujukan kembalinya. Nah, kita semuanya sampai akhir zaman nanti adalah dianugerahi Al-Quran Al-Karim, di mana inilah diturunkan Allah dengan benar, dengan kebenaran. Tidak ada kebengkokan, tidak ada kesalahan, kekeliruan di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab. Ya, tapi Alkitabnya ya kita yakin tidak ada kesalahan. Tapi kalau pemahamannya, penafsirannya, penerjemahannya boleh jadi bisa berbeda, bahkan mungkin salah satu pihak yang dinilai salah itu nggak masalah, karena harus dibedakan antara Al-Quran atau Alkitab ya, Al-Quran dengan tafsir, dengan terjemah dan seterusnya.
bahwa Al-Quran dan juga kitab-kitab yang lain itu diturunkan dengan kebenaran. Di dalamnya adalah petunjuk-petunjuk bagi kehidupan manusia. Itu diulang berkali-kali dalam Al-Quran. Kita ambil contoh misalnya ya, di surah nomor 5, surah 5, Al-Ma'idah, ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitabil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah mengendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Iya, ini ya. Jadi salah satu penegasan firman Allah bahwa Alkitab, apakah itu Taurat kepada Bani Israel, Nabi Musa, apakah itu Injil kepada Bani Israel, Nabi Isa, atau Al-Quran Al-Karim kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk seluruh manusia memiliki fungsi diantaranya untuk memberikan petunjuk bagi kehidupan manusia, agar kiranya manusia tahu mana jalan yang harus ditempuh dan yang harus dihindari. Sehingga pada akhirnya manusia akan merasakan kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi yang terpenting kelak nanti di akhirat. Bahwa kemudian sekian banyak perbedaan yang terjadi, itu pun yang memang sudah diteropong oleh Allah sejak awal. Memang manusia di samping diberikan akal pikiran juga ada hawa nafsunya. Maka kalau dengan itu akhirnya manusia berbeda. Nah, kalau ingin selamat, ingin baik, ya kembalilah kemudian kepada petunjuk agama. Petunjuk agama yang ada dalam kitab suci. Sehingga kemudian termasuk yang pada akhirnya sudah diberikan kitab suci yang benar, tapi ada yang menyelewengkan isi kitab suci itu, sehingga kemudian terbentuklah satu kelompok golongan agama yang ternyata berbeda dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga kemudian telah disinyalir dalam ayat-ayat tadi. Nah, bagaimana sikap kita? Kalau faktanya meskipun kita berasal pada mulanya satu umat, satu kelompok golongan, kok kemudian dalam berkeyakinan pun akhirnya berbeda-beda. Nah, Al-Quranul Karim memberikan petunjuk yang gamblang, meskipun ini tidak mudah dipahami Bapak Ibu. Gamblangnya begini, ada beberapa ayat ya, ajaran yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran yang itu sifatnya al-eksklusif, kita yakini. Ya, mari kita lihat contoh misalnya di surah nomor 3, surah Ali Imran ayat yang ke-19, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innad dina 'indallahil Islam, wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atul bayyinatu baghyan bainahum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Iya, sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Maka agama semua nabi yang Allah utus ke dunia ini, Bapak Ibu, sejak itu Nabi Adam, atau paling tidak kalau mungkin berselisih Nabi Nuh alaihissalam, sampai terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya membawa risalah agama yang sama, yaitu tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, sama mereka. Sehingga kemudian Nabi Musa alaihissalam bukanlah seorang non-muslim, beliau muslim. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam seorang muslim yang mengajarkan tauhid la ilaha illallah. Sehingga wajar kalau Allah kemudian dalam Al-Quran juga menegaskan, barang siapa yang mencari atau beragama selain Islam, selain yang diturunkan oleh Allah, tidak diterima. Mari kita lihat ya, surah nomor 3, surah Ali Imran, ayat yang ke-85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Iya, barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak diterima. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ini contoh ayat-ayat yang kita yakini, Bapak Ibu, kita pahami untuk sisi keyakinan dalam kita. Sisi eksklusivitas kita. Nah, di ayat yang lain, Allah mengajarkan jangan menggunakan ayat-ayat seperti itu untuk menghakimi orang lain. Gitu ya. Kita yakini. Maka di ayat yang lain kita temukan petunjuk bagaimana kita seharusnya berinteraksi dengan orang non-muslim. Yaitu apa? Jangan hina Tuhan-Tuhan mereka. Meskipun menurut keyakinan kita salah. Jangan hina Tuhan-Tuhan mereka. Jangan salah-salahkan keyakinan agama mereka. Meskipun menurut kita salah. Ini kan agak satu sisi mungkin terkesan kayak bertentangan gitu ya. Tapi sebetulnya tidak. Yaitu caranya bagaimana? Caranya bahwa ayat-ayat yang eksklusif tentang keyakinan, tentang prerogatif Allah kelak nanti di akhirat, siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan dihukum atau mendapat sanksi masuk neraka, itu domainnya Allah Subhanahu wa taala. Domain kita sebagai sesama manusia adalah bertoleran. Dengan cara apa? Menghormati keyakinan agama siapapun yang berbeda dengan kita. Itu namanya toleran. Mari kita lihat di antara contoh ayatnya yang sifat keluar ya. Surah nomor 6 Al-An'am ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum, tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Iya, janganlah kalian mencaci Tuhannya orang lain, menyalah-nyalahkan Tuhannya orang lain. Kenapa? Karena setiap orang akan menganggap benar keyakinannya. Nah, alasan yang Allah berikan jelas sekali. Setiap orang akan menganggap benar keyakinannya. Nah, kalau dengan sesama muslim saja, dengan orang non-muslim saja, ayat ini mengajarkan agar kita menghormati, tidak menyalah-nyalahkan, terlebih kalau kita sesama muslim. Maka tentu jauh lebih layak untuk kita menghormati atas keperbedaan yang ada. Misalnya kalau kemudian ada perbedaan pemahaman, kemudian perbedaan tentang manhaj atau madhab dalam kita menjalani kehidupan beragama sebagai muslim, hendaklah saling menghormati. Spiritnya lainnya itu jangan terlalu ngegas, jangan terlalu kuat gitu loh. Semangat menyalahkannya itu. Karena mereka biasanya atau sebagian saudara kita itu mengatasnamakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu loh. Tapi spiritnya kok nyalah-nyalahkan. Seakan kemudian bagi yang menjalani peran yang berbeda ini tidak punya dalil, tidak punya argumentasi, atau punya dalil yang menurutnya lemah. Ini kan bukan sikap yang bijaksana ya dalam mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Nah, maka kemudian di ayat yang lain Allah juga menegaskan Allah tidak melarang kamu kok bergaul, berlaku baik terhadap orang-orang siapapun, apakah itu termasuk non-muslim sekalipun, kalau mereka juga bersikap baik. Ini kita lihat penegasan Allah ini di surah 60 ya, surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Iya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada siapa saja yang tidak memerangimu dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Ini sekali lagi menunjukkan pernyataan bahwa siapa saja yang memang punya etikat baik, niat baik, terbukti dalam berinteraksi sosial baik, ya kita harus membalas dengan kebaikan, apapun latar belakang agamanya. Maka kemudian misalnya
Kalau kita sering mendengar ada yang disebut sebagai interfaith dialogue, ya, dialog antar iman, itu saya kira sesuatu yang harus kita dukung, ya. Kenapa? Karena kemudian seringkali keperbedaan agama, termasuk keperbedaan pemahaman dalam satu agama, itu bisa memicu perselisihan bahkan peperangan. Nah, itu kalau begitu kan ada yang menuduh kalau begitu agama menjadi pemicu masalah dong, sumber masalah dong, kan begitu akhirnya. Sebetulnya kan tidak mungkin kok agama memicu masalah, nggak mungkin. Yang sumber masalah adalah manusianya, bukan ajaran agamanya. Nah, tugas kita semuanya sekarang adalah mengawal pemahaman yang agama itu menjadi solusi, ya, bukan menjadi problem, tapi menjadi solusi bagi kehidupan yang baik antar seluruh umat manusia. Oke. Sekarang kita lanjutkan di frase yang terakhir, Pak Ibu. Di ayat 2:13 ini Allah kemudian menyatakan bahwa fahadallahu alladziina aamanu limakhtalafu fihi minal haqqi biidznih. Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman dengan petunjuk kebenaran dengan izinnya, dan Allah memberikan hidayah petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang benar. Nah, sekarang kita coba perhatikan. Apakah yang bisa memberi hidayah kemudian hanya Allah? Nah, gitu ya. Apakah manusia kemudian tidak bisa memberikan hidayah kepada sesamanya? Itu pertanyaannya. Jawabannya adalah bahwa hidayah yang disebut di Al-Quran itu ada dua macam. Yang pertama, hidayah yang bersifat umum, itu yang sering diterjemahkan dengan istilah bimbingan, penjelasan, ya, atau keterangan-keterangan. Maka hidayah yang maknanya seperti itu, Rasulullah SAW, para rasul, dan juga para ulama, para ustadz bisa memberikan hidayah dalam makna generiknya, yaitu bimbingan, penjelasan, keterangan-keterangan. Mari kita baca lagi, ya. Surah nomor 42 ayat 52. Allah berfirman di akhir ayat ini, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya' min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Iya, perhatikan kalimat terakhir. Sungguh engkau, wahai Nabi, memberi hidayah, yaitu membimbing manusia ke jalan yang lurus. Di sini kata yahdi itu diartikan membimbing. Ya, kata yahdi yang letter-letternya bermakna memberi hidayah, itu membimbing, memberi penjelasan ke jalan yang lurus. Maka apakah manusia bisa memberi hidayah? Bisa dalam makna bimbingan, penjelasan, keterangan-keterangan. Ya, kalau misalnya kalau ada yang bertanya itu, boleh tahu di mana letak Lebak Bulus atau terminal Lebak Bulus atau stasiun Lebak Bulus, kita kasih arah-arahan, oh di sini, sini. Ah, itu berarti kita sudah memberikan petunjuk dalam arti bimbingan, dalam arti keterangan umum sifatnya. Nah, apakah kemudian seseorang itu setelah mengetahui yang benar dan yang salah, setelah mengetahui yang halal dan yang haram, benar-benar mengikuti petunjuk itu, yaitu hanya melakukan yang benar, menghindari yang salah, hanya mengambil yang halal, menghindari yang haram, itulah yang kemudian disebut sebagai hidayah taufiq, dan itu hanya Allah yang bisa memberi. Hidayah kemudian kesediaan hati seseorang menerima iman, yang membuka itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan itu domain prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud di surah nomor 28 surah Al-Qasas ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ya, sungguh engkau wahai Nabi, ya,
tidak bisa memberi hidayah kepada orang engkau kasih sekalipun. Ya, sungguh engkau wahai Nabi tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau kasih sekalipun. Tapi Allah yang bisa memberi. Maka dalam faktanya kita sering sampaikan ya, para nabi pun tidak bisa memberi hidayah kepada orang terdekatnya. Nabi Nuh tidak bisa memberi hidayah kepada salah satu putranya. Karena putra Nabi Nuh itu ada 3. Ada yang mengatakan 4, yaitu Kanaan, durhaka. Demikian juga kepada istrinya. Istri Nabi Nuh yang bernama Nyonya Nuh, durhaka juga. Nabi Lot tidak bisa memberi hidayah kepada istrinya. Demikian juga Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Tidak bisa memberi hidayah. Nabi Musa kepada Fir'aun. Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberi hidayah kepada paman-pamannya. Kenapa? Karena itu prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita meyakini kenapa Allah tidak memberi hidayah kepada seseorang, pasti Allah memiliki alasan, dan alasan itu tentu tidak semuanya kemudian diberitahu kepada setiap orang. Tapi kita berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa bagi kita yang sudah diberikan hidayah keimanan, Allah perintahkan apa? Sungguh-sungguhlah kamu untuk memperjuangkan diri, merawat hidayah itu, syukur-syukur terus ditambah dengan jalan apa? Istiqomah di jalan hidayah. Maka aku pasti memberi petunjuk. Yaitu surah nomor 29 ayat 69, Allah berfirman demikian, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Pak, mohon maaf Pak, 2969 ya Pak? Ya betul, Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Iya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami, sungguh pasti kami akan berikan hidayah. Nah, poin kita di situ. Orang yang bersungguh-sungguh berjuang untuk menempuh jalan kami, sungguh pasti akan kami berikan hidayah. Sehingga kalau ada orang yang kemudian misalnya enggan untuk menempuh jalan kebaikan, sehingga hatinya kemudian tertutup, ya nggak dapat hidayah. Maka di ayat yang lain ketika Allah menjelaskan siapa yang tidak mendapatkan hidayah itu, dikatakan mereka yang hatinya berpaling memang. Gitu ya. Ini kita lihat misalnya di surah 61 ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id qala Musa li qaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Tatkala hati mereka berpaling dari kebenaran, kami palingkan hati mereka. Maka Allah tidak memberikan hidayah. Nah, maka kita niati semua Bapak Ibu, apa yang kita lakukan dalam kajian-kajian kita, itu bagian dari ikhtiar kita untuk merawat hidayah yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga terus kita bisa menjadi pribadi yang istiqomah di jalan yang benar, dan pada akhirnya ketika pada saatnya kita harus menyelesaikan agenda hidup kita ini, dipanggil kelak nanti, kita akan mendapatkan anugerah husnul khotimah. Kenapa? Karena hati kita selalu melayakkan diri untuk diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menempuh jalan yang lurus. Shiratal mustaqim. Yaitu apa? Mengamalkan petunjuk-petunjuk agama ini. Insya Allah. Baik, demikian mungkin yang dapat kita sampaikan di uraian surah Al-Baqarah ayat 213 ini. Dan seperti biasa, selanjutnya Mbak Rima akan memandu kita semuanya. Mungkin ada hal yang disampaikan dari Bapak Ibu, kami persilakan. Terima kasih. Silakan, Mbak. Terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan dituliskan di chat. Insya Allah akan saya bacakan kepada Pak Ali. Pak, udah ada pertanyaan nih dari Ibu Dewi.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Dalam Al-Quran surat 42 ayat 52 ada kalimat yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Apakah itu berarti menjadi tidak adil bagi hamba-hamba Allah yang tidak dikehendaki, sehingga bagaimana nasib hamba-hamba Allah yang tidak dikehendaki itu, Pak? Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi ya. Pertama jangan lupa ya, kita semua miliknya. Kita semua ini milik Allah gitu. Jangan pernah memisahkan bahwa kita adalah miliknya. Manusia itu semuanya, mau yang kafir, yang durhaka, semuanya adalah makhluk ciptanya dan miliknya. Dan kasih sayang Allah kepada makhluknya yang bernama manusia, yang kafir sekalipun, pada mulanya semuanya sama. Gitu ya. Sehingga kemudian yang dimaksud Allah yang kami kehendaki itu bukan berarti Allah sewenang-wenang begitu ya. Tidak. Kita ambil contoh begini. Kalau di siang hari ya, terang benderang sinar matahari bersinar. Kalau ada orang yang tidak mendapat sinar matahari, apakah karena matahari yang pilih kasih tidak menghendaki memberi sinar matahari kepada seseorang, atau posisi orang itu yang tidak melayakkan diri untuk mendapat sinar matahari? Kan gitu. Maka jawabannya pasti yang kedua, bukan yang pertama. Nggak mungkin matahari pilih kasih, terus kemudian ini si fulan nggak tak kasih, saya tidak menghendaki dia mendapat sinarku. Nggak mungkin. Nah demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala. Semua manusia diberikan kesempatan yang sama untuk meraih kemuliaannya. Dengan dianugerahi akal pikiran, hati nurani, dan diutusnya Rasul membawa kitab suci, bahwa kenyataannya ya ini mungkin juga entah karena faktor apa, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu juga. Kok seseorang akhirnya menyambut hidayah itu, tapi ada yang menolak, ada yang menolaknya pun juga terang-terangan, ada yang kemudian bahkan kemudian memusuhi yang membawa petunjuk itu, misalnya begitu ya. Ini adalah menjadi rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi seandainya atas kemudian pilihan manusia, di mana manusia misalnya, karena kalau di ayat yang lain kita mari kita lihat contohnya ya Bu ya, bahwa kemudian Allah itu tidak pilih kasih gitu ya, mempersilahkan manusia untuk memilih itu dengan dua alasan. Alasan pertama adalah kalau kemudian Allah sudah mengutus Rasul yang membawa kitab suci itu. Itu alasan pertama, maka dipersilahkan. Dan itulah ada konsekuensi kalau salah pilih. Kita lihat contohnya misalnya surah nomor 18 ayat 29 di bagian awal ayat saja itu, baca wa qul haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Nah, sudah. Kebenaran dari Tuhanmu. Mau yang beriman, monggo. Tapi mau menghendaki nggak beriman, ingkar, ya silakan juga. Nah, itu ada pertanggungjawabannya. Begitu ya. Nah, itu alasan pertama. Manusia diberi kebebasan memilih. Alasan yang kedua adalah bahwa kalau ada satu komunitas masyarakat, kok di situ belum diketahui tentang ajaran Allah, ya. Kalau sekarang belum mereka mengenal ajaran Islam, belum ada yang menyampaikan secara baik, mungkin digambarkan Islam dengan buruk karena oleh media dan seterusnya, sehingga mereka tidak mendapat hidayah atau tidak mau menerima Islam. Allah menyatakan apa? Nggak diadab kok. Nah, itu kan sisi keadilannya ya. Kita lihat surah nomor 17, surah Al-Isra, ayat yang ke-15. Allah berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Iya, kalimat terakhir. Kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Artinya apa? Sebelum masyarakat tersebut kedatangan orang yang memberi penjelasan tentang
Al-Quran, tentang ajaran Islam dengan baik, maka kalau orang tersebut sudah keburu dipanggil, dan itu kan generasi moyang kita misalnya, entah 6-7 level di atas kita ya, mereka kan masih animisme, dinamisme, dan seterusnya, bergenerasi-generasi dengan kehidupan seperti itu. Nah, mereka kata ayat ini tidak akan diadab oleh Allah. Nah, pertanyaan lanjutannya mungkin, ini pertanyaan yang baik tentu saja ya, kalau nggak disiksa, di mana dong mereka nanti masuk? Nah, kita bisa jawab, wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui. Kita kembalikan bahwa toh semuanya adalah hambanya, miliknya, ciptaannya. Oke, terima kasih. Jadi kalau merujuk pada surat 42 ayat 52, berarti iman itu merupakan bagian dari seberapa besar manusia belajar dan menjadikan kehidupan ini sebagai sebuah proses keimanan itu sendiri ya Pak. Termasuk mempelajari Quran dan hadis. Karena iman itu sendiri bagian dari menuju ke istiqomahan. Benar ya Pak? Mantap, mantap. Top Markoto. Gitu. Tuh, benar Bu Nace. Ya, Itu gitu. kesimpulan Bu Nadia Laras. Oh gitu ya. Bukan Gitu. saya. Oke. Baik. Baik. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Putut. Pak Ustadz, apakah kita boleh berdiskusi dengan saudara kita yang bukan Muslim bahwa agama yang diterima itu adalah Islam? Baik, terima kasih. Jadi tentu saja sangat boleh, Pak Putut ya, sangat boleh. Cuma tentu kalau spiritnya itu lebih baik spiritnya untuk kalau memang kita sama-sama memahami dengan baik ya. Ibaratnya seorang dokter, kalau dua dokter berdiskusi masalah penyakit, bolehlah. Kira-kira gitu ya. Sehingga kemudian dalam konteks seperti itu, ya niat kita untuk kemudian menunjukkan. Tapi lakukan dengan cara yang terbaik. Karena begitulah yang diperintahkan oleh Allah ya. Wala tujadilu al-kitab illa billati hiya ahsan. Surah nomor 29 ayat 46 mengatakan demikian. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. 29 ayat 46. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami, dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Iya, kira-kira begitu ya. Kira-kira itulah yang kemudian seharusnya kita tempuh, yaitu berdebat, kalau adu argumentasi, menyampaikan informasi yang kita ketahui tentang agama kita kepada orang lain, tentu saja sangat boleh dan baik-baik saja. Nah, nanti sekiranya ada hal-hal yang kemudian lebih rinci, krusial, perlu kita harus merujuk kepada yang lebih mengetahui, tentu itu juga sikap yang baik. Gitu. Silakan Pak Putut lanjutkan, kalau ada kawan yang mengajak dialog tentu bagus-bagus saja. Terima kasih. Berikutnya dari Ibu Antin Ukon. Assalamualaikum. Semoga Pak Ustadz Ali selalu sehat dan dalam Amin, rahmat amin. Allah. Amin. Pada surat As-Saff, surat ke-61 ayat 5, di akhir disebut Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Yang dimaksud fasik ini adalah orang yang berdosa seperti apa ya Pak? Terima kasih. Oke, baik. Di dalam Al-Quran kita temukan sekian bentuk amaliyah perbuatan yang dikategorikan sebagai fasik. Ya, yang dikategorikan sebagai perbuatan fasik. Tapi secara umum maknanya fasik begini, yaitu orang yang sudah mengerti tentang kebenaran, tapi kemudian dia keluar, melanggar. Nah, maka fasik itu bisa merujuk kepada orang Muslim, bisa juga non-Muslim. Itu fasik. Ya. Nah, mari kita ambil contoh, beberapa contoh ya. Perbuatan fasik itu apa saja? Salah satu contohnya di surah nomor 2, surah Al-Baqarah, ayatnya yang ke-27. Di ayat 26-nya Allah menyatakan wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Nah, ayat 27-nya mengatakan siapa itu yang dimaksud orang yang fasik? Ayat 27 langsung aja, Mbak, yaitu alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu ditentukan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi.
Mereka itulah orang-orang yang rugi. Iya, jadi perbuatan fasik di ayat ini ada 3 contohnya, yaitu melanggar perjanjian dengan Allah, berarti apa? Tidak bertauhid. Maka termasuk kategori syirik itu termasuk fasik yang besar, gitu ya. Terus kemudian apa? Orang yang memutus hubungan silaturahim. Itu namanya juga kategori perbuatan fasik. Yang ketiga apa? Orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, kalau berbuat kerusakan bentuknya macam-macam, yang terang-terangan seperti merusak lingkungan hidup maupun yang pelan-pelan dengan proses, misalnya berlebihan menggunakan sumber daya dan seterusnya, masuk kategori perusakan dan itu termasuk contoh perbuatan yang fasik. Nah, ada juga perbuatan fasik itu misalnya kalau kita lihat contoh ya di surah nomor 5, satu lagi contohnya Al-Maidah. Ayat yang ketiga, hurimat 'alaikumul maitat wad damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi bihi wal munkhati wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala samu illa dzubika 'ala dzubihi dan seterusnya. Saya baca dari awal ya Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Nah, sudah Mbak, karena itu satu perbuatan fasik. Yaitu apa? Mengundi dengan anak panah. Ini berarti apa? Gambling, yaitu berjudi, ya, mengundi dengan anak panah. Maka itu contoh juga perbuatan yang disebut oleh Al-Quran sebagai perbuatan fasik. Nah, ini 2 contoh ayatnya dan kriterianya beberapa. Tentu saja maka para ulama menyebut bahwa perbuatan fasik adalah perbuatan dosa besar. Bisa dilakukan oleh orang yang secara formal muslim maupun non-muslim. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya dari Bu Ida, Pak, ini mau bertanya. Kan kalau kita lagi keluar kota, terus pada saat kita mau pulang, kita sholatnya di jamak nih Pak, sholat zuhur dan asar. Ternyata pas sampai Jakarta masih ada waktu asar. Itu apakah kita harus mengulang sholat asarnya lagi atau enggak ya Pak? Baik, baik. Kalau sekiranya kita tidak mengulang sholatnya, maka sudah boleh. Karena kewajibannya sudah ditunaikan. Ya, tapi kalau kita ingin mengulang sholatnya kembali, asarnya karena memang waktu masih ada, itu namanya sholat i'adah, mengulang kembali sholatnya, maka itu boleh dan baik. Kata Rasulullah, maka itu bisa mendapat 2 pahala. Nah, kira-kira gitu ya. Sehingga kemudian ini pilihannya, ini merujuk juga pada kisah di zaman Rasulullah itu, ada orang yang bepergian, safar ya, mau sholat zuhur nggak ketemu air untuk wudhu. Akhirnya mereka bertayamum. Begitulah memang aturannya. Setelah tayamum, mereka kemudian mengerjakan sholat. Nah, setelah selesai sholat, mereka melanjutkan perjalanan. Ternyata ketemu air. Setelah ketemu air, maka yang satu lagi mengulangi sholatnya lagi. Yang satu tidak. Akhirnya keduanya sampai di Madinah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana? Maka kata Nabi, yang tidak mengulang sholatnya dikatakan asabtas sunnah, kamu sudah mengamalkan sunnah, ya begitulah. Tapi yang kemudian mengulang sholatnya dikatakan falaka ajron marotain, kamu dapat 2 pahala. Nah, gitu ya. Jadi dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah alias tidak disalahkan. Nah, jadi kasus yang seperti ini kemudian menjadi salah satu apa? Salah satu bentuk alternatif yang meringankan kita. Ya, monggo yang pilih yang pertama juga tidak salah, karena yang sudah jamak, ketentuannya kita sudah jamak karena safar. Yang kedua mengulang juga boleh saja. Yang mantap yang mana? Silakan dipilih. Oke, terima kasih. Ya, baik Pak, kalau kita sholat jamaknya sudah sampai rumah, boleh kan Pak? Sholat jamaknya sudah sampai rumah ya, karena kita dari safar. Nah, misalnya contoh kalau kemudian memang belum sempat zuhur, kita mau takhir ya, maka boleh Mbak. Contoh misalnya nih Mbak Rima barusan pulang dari G20 di Bali. Nah, misalnya gitu kan sebagai narasumber gitu ya. Nah, terus kemudian perjalanan waktu saat itu kok kemudian kita siap-siap dari hotel jam 8 gitu ya, terus kemudian terbang
kemudian katakanlah baru terbangnya ternyata di delay sampai baru terbang itu, kemudian ya pokoknya kita kehilangan zuhur ya. Oh deh, saya niatin nanti kemudian mau jamak takhir dengan asar. Sampai di rumah kemudian sudah masuk asar, zuhur, ya boleh kita jamak niat takhir. Nah, gitu ya. Memang jamak takhir itu niat seperti itu, Mbak. Posisinya kita dalam posisi yang dalam ketentuan safar, kita memang dalam perjalanan tidak memungkinkan untuk sholat zuhur, sehingga kemudian kita niati untuk jamak takhir sesampainya di rumah. Begitu. Oke. Kalau kayak gitu jamak takhir itu asarnya dulu atau zuhurnya dulu ya Pak? Nah, ini bagus nih, menarik ini. Kalau melakukan jamak takhir, nah memang itu opsinya agak berbeda dengan jamak takdim, Mbak. Ya, kalau jamak takdim kan yang jelas yang punya waktu dulu, misalnya zuhur ya, asarnya mau kita tarik, maka kita zuhur dulu, baru kemudian lanjutkan sholat asarnya. Itu namanya jamak takdim di waktu zuhur. Nah, kalau kita ingin takhir, yaitu zuhurnya kita geser di waktu asar, maka dua pilihan bisa dilakukan. Ya, yang mengerjakan asar dulu baru kemudian disusuli dengan zuhur boleh, karena memang pemilik waktunya adalah asar gitu. Tapi yang kemudian mengerjakan zuhur dulu baru kemudian asar juga boleh. Kenapa? Karena memang urutan waktu sholat begitu. Jadi dua-duanya ini diambil oleh para ulama. Tinggal kita pilih saja mau ikut yang mana, monggo baik-baik saja. Tapi umumnya biasanya mengambil yang punya waktu dulu. Jadi asarnya dulu, baru kemudian zuhurnya. Atau kalau kemudian maghrib isya, isyanya dulu, baru kemudian maghribnya. Tapi seandainya maghrib dulu, karena kita takhir, baru sholat isyanya juga boleh. Oke. Kalau kasusnya kayak tadi Pak, udah sampai rumah baru kita sholat jamak takhir. Hmm. Itu masih tetap boleh jamak dan qashar, boleh Oh, tetap 2 sebaiknya kalau rakaat. sudah di rumah ya itu jamak saja Mbak, normal kan, nggak usah kosor. Ini mau untuk diskon aja gitu, jamak aja. Oke. Sebaiknya tapi masih boleh tak artinya Pak? Itu ada yang membolehkan, tapi mayoritasnya menganjurkannya tetap dalam kondisi yang jamak saja. Gitu. Siap Pak. Kalau gitu itu tadi pertanyaan terakhir dan nanti minta tolong pas kita menutup kajian untuk mendoakan ibunda dari Kak Betty, yaitu Ibu Hafnidal binti Syahar yang sedang sakit Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Ibu. Mari kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan khusus ya untuk salah satu ibunda dari jamaah kita yang tadi sudah disebutkan lengkap oleh Ibu Rima, dan tentu saja semoga beliau diberikan segera kesembuhan dan anggota keluarga diberikan kesabaran ya untuk merawat, kesabaran untuk menerima ujian tersebut. Dan untuk kita semuanya Bapak Ibu, kiranya kita senantiasa diberi anugerah kesehatan lahir dan batin. Yang mungkin ada keluarga yang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang pun sedang punya kesulitan masalah, semoga diberikan kemudahan. Yang punya hajat yang baik, semoga dikabulkan. Ala hadziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf, Mbak Rima akan menutup kaji kita. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami informasikan waktu dan tanggalnya dan masih mentadaburi surat Al-Baqarah ayat selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, keberkahan, serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rima Sakti, Diana Mohdi Rati, dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ali. Terima kasih banyak Ibu-ibu semua. Terima kasih Terima banyak. kasih Terima semuanya. kasih Pak Ali. Assalamualaikum. Terima